Halo, bertemu lagi dengan Kak Gina. Kali ini Kak Gina akan membahas TO7 UTBK Biologi. Saksikan terus ya. Yuk kita mulai dari soal yang pertama, yaitu nomor 61. Suatu hari Sarah dan temannya ingin melakukan pengamatan biota air di suatu danau. Namun ketika mereka sampai di lokasi, mereka menemukan air danaunya berwarna hijau dan tercium aroma busuk dari danau. Kondisi danau yang ditemukan Sarah dan temannya dapat disebabkan oleh titik-titik. Apakah A. meningkatnya CFC di dalam air danau, atau B. limbah deterjen yang dibuang ke danau, ataukah C. peningkatan kadar timah di air danau, D. peningkatan nitrat dan sulfur di air danau, ataukah E. adanya pestisida yang terbawa ke air danau? Baik, Kak Gina akan bahas dulu. Sepertinya air danau kenapa bisa hijau? Ini penyebabnya adalah adanya blooming alga. Blooming alga. Apa itu blooming alga? Blooming alga ini merupakan proses peningkatan alga, sehingga air danau akan tampak lebih hijau. Kenapa bisa terjadi blooming alga? Nah, blooming alga ini disebabkan di air danau banyak terdapat unsur-unsur. Salah satunya ada unsur nitrogen. Nah, unsur nitrogen di dalam air danau tersebut biasanya berupa nitrat. Dari mana nitrat berasal? Ini biasanya berasal dari pupuk misalnya, atau misalnya pestisida. Nah, pupuk plus pestisida yang mengalir ke dalam danau ini bisa menyebabkan meningkatnya kadar nitrat di dalam danau, sehingga bisa memicu populasi alga menjadi lebih banyak, sehingga kasus ini disebut dengan blooming alga. Dengan demikian, Sarah dan temannya akan melihat air danau akan tampak berwarna hijau dan tercium aroma busuk dari danau ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk nomor 61 ini jawabannya adalah yang D. Jelas ya? Oke, ulangi ya. Jadi di air danau ini kenapa tampak lebih hijau? Penyebabnya adalah blooming alga. Kenapa blooming alga bisa terjadi? Ini gara-gara peningkatan unsur nitrogen, ya. Peningkatan unsur nitrogen. Nah, dari manakah unsur nitrogen ini berasal? Nah, nitrogen ini berasal salah satunya dari nitrat. Nitrat yang mengalir ke dalam danau tersebut. Nitrat itu bisa berasal dari pupuk ataupun pestisida. Ya. Nah, karena pupuk dan pestisida ini merupakan senyawa kimia ya, senyawa kimia yang banyak mengandung nitrogen, sehingga hal ini bisa menyebabkan terjadinya blooming alga seperti itu. And then the answer for number 61 is D. Jawabannya jadinya D ya. Oke, lanjut. Nomor 62. Untuk memperoleh antibodi dalam skala besar di bidang farmasi dapat dilakukan dengan cara, nah, coba kalian ingatkan kembali apa sih antibodi yang dimaksud ini? Nah, antibodi yang dimaksud di sini adalah antibodi monoklonal. Masih ingat kan? Antibodi monoklonal. Nah, antibodi ini dapat dibuat, dapat dibentuk dengan salah satu teknik dari bioteknologi modern yang dinamakan dengan teknik hibridoma. Nah, apa itu prinsip dari teknik hibridoma ini? Prinsip dari teknik hibridoma ini adalah fusi dua buah sel.
fusi dua buah sel antara sel kanker dengan sel apa? Dengan sel limfosit. Nah, biasanya sel limfosit yang digunakan itu adalah limfosit B ya biasanya. Kenapa harus limfosit B? Karena limfosit B ini fungsinya sebagai penghasil antibodi. Seperti itu ya. Sebagai penghasil antibodi. Nah, kita kembali ke teknik hibridoma tadi. Teknik hibridoma ini dapat menghasilkan jadi dari fusi kedua sel ini ternyata dapat menghasilkan suatu sel yang dinamakan sel hibridoma ya. Sel hibridoma ini bersifat immortal ya guys. Kenapa? Karena sel ini abadi ya. Kemudian mampu membelah dengan banyak, mampu bertahan hidup dan juga mampu memperbanyak diri dalam jumlah yang sangat banyak dan tak terbatas dalam suatu medium ya. Dalam suatu medium kultur seperti itu ya. Catat apa tadi? Sel hibridoma. Nah, dengan demikian untuk menghasilkan antibodi monoklonal dalam jumlah yang besar di bidang farmasi ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknik hibridoma seperti itu. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Okay, the answer is B. Next, nomor 63. Terdapat objek biologi yang berperan untuk memberi sinyal pada sel-sel lipid, otot, hati agar menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Objek biologi yang dimaksud berada pada tingkat titik-titik. Nah, coba kalian perhatikan, kalian masih ingatkah objek biologi itu ada apa saja? Nah, ini sudah pernah ya dulu kita bahas. Kalau kita ingatkan kembali mengenai tingkatan organisasi kehidupan gitu ya. Tingkatan organisasi kehidupan ini dimulai dari yang namanya apa? Betul, dimulai dari yang namanya molekul, kemudian nanti akan membentuk sel, kemudian nanti ada yang namanya jaringan, kemudian ada yang namanya organ, kemudian sistem organ gitu ya, sistem organ, terus apa lagi? Iya, organisme atau individu, terus gitu ya. Kemudian populasi sampai nanti tingkat ke yang paling tinggi, apa itu namanya? Ada yang masih ingat? Betul ya, yaitu biosfer ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, oke. Kemudian biosfer. Oke, kita lihat kembali. Dalam soal ini katanya begini. Terdapat objek biologi yang berperan untuk memberi sinyal. Untuk memberi sinyal. Biasanya sesuatu yang dijadikan sebagai pemberi sinyal itu seperti apa? Berarti sesuatu yang dapat merangsang. Siapa itu sesuatu yang dapat merangsang? Iya, dia adalah hormon. Nah, salah satunya hormon yang dimaksud di sini adalah hormon yang bisa merangsang sel-sel lipid, katanya bisa merangsang sel-sel lipid, otot, hati agar bisa menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Berarti kalau begitu, hormon apa yang bisa membuat glukosa agar berubah menjadi glikogen? Nah, ini adalah hormon insulin. Oke. Nah, berbicara mengenai hormon insulin,
Kira-kira ini objek kajiannya tingkat apa ya? Nah, karena insulin ini merupakan suatu zat kimia yang tersusun dari bahan protein ya, karena hormon itu penyusunnya adalah protein. Dengan demikian, objek kajian biologi yang dimaksud berada pada tingkat molekul. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita ke nomor 64. Penyusunan ulang genetik pada tahap pembentukan ovum terjadi pada fase apa? A. Metafase 2, B. Profase 1, C. Profase 2, D. Interfase, E. Anafase 1. Coba kalian ingat kembali mengenai tahap-tahap dalam pembelahan sel ya. Nah, oke, sedikit akan Kak Gina jelaskan terlebih dahulu sebelum kita menjawab. Nah, untuk perubahan susunan genetika pada pembentukan sel gamet itu biasanya terjadi pada tahapan profase 1 ya. Nih, kenapa Kak Gina harus membahas mengenai sel gamet? Karena di sini menyinggung tentang pembentukan ovum. Oke, Gina tulis untuk perubahan susunan genetika pada pembentukan sel gamet. Nah, gitu ya. Ini biasanya terjadi pada saat profase 1. Nah. Oke, selanjutnya. Pada saat profase 1 ini, biasanya benang kromatin yang telah tereplikasi itu akan memadat membentuk kromosom homolog dengan kromatid bersaudara ya. Jadi kalian masih ingat kalau Kak Gina gambarkan penampakan dari profase 1 ini, kan ini tahapannya lezi padipdia ya. Nih, lezi padipdia, leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Salah satunya nanti akan terbentuk kromosom dengan kromosom saudaranya, sehingga akan terbentuk yang namanya tetrad ya. Nah, ini misalnya sel induknya masih 2N ya. Nah, kemudian pada fase ini si kromatid kromosom yang homolog akan saling bersilang dan saling bertukar segmen DNA-nya. Nah, itu tepatnya terjadi pada saat crossing over yang terjadi pada tahapan diploten. Nah, ini ya. Nah, oke. Nih ya, berbicara mengenai diploten, di sini akan terjadi yang namanya crossing over. Crossing over. Apa itu crossing over? Iya, ini adalah pindah silang. Pindah silang. Biasanya dilakukan dengan kromosom homolognya ya. Nah, nanti ini lengan-lengan yang saling berdekatan, nanti si gen-gennya akan saling bertukar. Yang ini ke sini, yang ini ke sana. Begitupun yang sebelah sini ya, yang bawahnya. Ini nanti mereka akan saling bertukar. Ini ke sini, yang ini ke sana, gitu ya. Jadi kalau misalnya didekatkan, ini kurang lebih begini. Nah, seperti ini guys. Nah, kayak gini ya. Nih, tempat terjadinya crossing over ini disebut dengan kiasmata. Nah, di sini akan terjadi pertukaran segmen DNA ya.
Kemudian akibatnya nanti si susunan genetik pada kromatid yang bersilangan ini akan berubah. Karena kenapa? Karena tadi terjadi tidak silang. Nah, dengan demikian nanti susunan genetiknya pasti akan berubah gitu ya. Khususnya susunan genetik DNA-nya ya. Ini pasti akan berubah di dalamnya. Oke. Berubah karena telah terjadi crossing over tadi. Nah, jadi penyusunan ulang genetik pada tahap pembentukan sel ovum ini terjadi pada saat profase 1. Oke, jelas ya? Oke, thank you. Next, nomor 65. Bentuk modifikasi epidermis antara lain 1 rambut akar, 2 sel penutup stoma, 3 tudung akar, dan 4 akar lateral. Kira-kira yang mana ya? Nah, oke, kita lihat satu persatu. Pertama, untuk rambut akar, kalian masih ingat kan bagaimana sih rambut akar? Nih, kalau Kak Gina gambarkan ini adalah ujung akar. Di ujung akar ini ada bagian-bagiannya ya. Paling ujung banget di sini ada tudungnya ya. Nih, ini sekalian saja gambarnya. Nah, di sini ada tudung akar. Kemudian nanti di sini di bagian zona diferensiasi ini terdapat yang namanya rambut akar. Rambut akar, gitu kan? Nah, kemudian di sini ada beberapa kumpulan sel yang sangat aktif membelah. Dan ini dinamakan sebagai meristem apikal ya. Makanya kenapa si ujung akar ini selalu pertumbuhannya ke bawah dan selalu memanjang terus, itu gara-gara adanya sel-sel meristem. Oke? Nah, bentuk modifikasi epidermis diantaranya pertama, betul sekali rambut akar, karena rambut akar ini berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan ya. Jadi untuk rambut akar ini itu salah satu modifikasi dari epidermis untuk apa? Untuk memperluas daerah penyerapan air ya. Memperluas daerah penyerapan air. Begitu. Nah, selanjutnya berarti tadi rambut akar betul ya. Kemudian sel penutup stoma. Untuk sel penutup stoma, kalian masih ingat bagaimana sih sel penutup stoma? Nah, kalau kita gambarkan struktur dari stoma ini dibentuk oleh beberapa bagian ya, beberapa bagian tertentu. Nah, di sini ada yang disebut dengan sel penjaga ya. Sel penjaga yang kita kenal dengan sel penutup stoma ya. Nah, di sini ada celah stoma. Ada celah stoma. Nah, untuk sel penutup stoma pun ini merupakan modifikasi dari sel epidermis ya. Tepatnya dari suatu sel yang memang ada di jaringan epidermis ini ya. Nah, fungsinya untuk apa? Sel maksud Kalian fungsinya untuk apa? Sel penutup stoma ini biasanya itu sebagai jalan keluarnya gas ya. Jalan keluarnya gas atau boleh jalan keluar masuknya air dan udara. Oke ya. Jadi di sini untuk stoma ini sebagai jalan keluar masuknya air dan juga udara. Saat mau fotosintesis, saat respirasi, pasti udara akan hilir mudik di sini. Oke? Berarti sel penutup stoma betul. 1 betul, 2 betul, pasti otomatis 3-nya juga betul. Dan tadi betul sekali tudung akar juga itu merupakan modifikasi dari epidermis ya yang terletak di ujung akar. Biasanya tudung akar ini
berfungsi untuk melindungi akar saat si akar tersebut menembus tanah agar akar tersebut tidak rusak ya. Jadi di sini untuk tudung akar itu sebagai pelindung ujung akar agar tidak rusak saat akar tersebut menembus tanah ya. Oke, jadi kalau begitu untuk nomor 65 1 betul, 2 betul, 3 betul, kita lihat satu lagi. Nah, untuk akar lateral ini bukan modifikasi dari epidermis karena akar lateral ini merupakan akar cabang atau akar samping ya. Akar samping dan biasanya mereka ini memiliki akar utama, memiliki akar pokok. Jadi kalau misalnya di sini ada akar utama, nah nanti akar ini suka tumbuh lagi di sampingnya. Nah, ini yang dinamakan dengan akar cabang ya atau akar lateral seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk akar lateral itu bukan merupakan modifikasi dari epidermis. And then jawabannya adalah 1, 2, 3 yaitu A.